Jika kalian yakini ini adalah penggambaran sosok wajah asli Patih Gajah Mada, itu adalah keyakinan hoa, hoe. Assalamualaikum. Jika kalian diperlihatkan dengan visual patung celengan seperti ini, atau ilustrasi-ilustrasinya seperti ini, banyak yang sudah terlanjur sangat mempercayai bahwa itu adalah penggambaran wajah asli sosok Patih Gajah Mada. Mungkin ilustrasi Gajah Mada yang sering kita jumpai dalam buku sejarah dengan ciri-ciri wajah yang gemuk, pipi menonjol, dan tatapan yang tajam, jika hanya ingin menjadikannya sebagai ikon saja, dipersilahkan. Akan tetapi jika diyakini bahwa itu benar-benar asli dari penggambaran sosok wajah Gajah Mada, itu adalah keyakinan hoa, hoe. Begini analisa menurut saya. Mereferensi dari berbagai media resmi, berikut saya lampirkan screenshot sumber beritanya. Gajah Mada diperkirakan lahir tahun 1299 dan diperkirakan meninggal dunia pada tahun 1364 Masehi. Tahun-tahun di mana belum ada teknologi kamera selpong. Yang paling bisa memungkinkan sesuai zamannya yaitu bentuk lukisan, tapi tidak ada peninggalan dalam bentuk lukisan yang sesuai zamannya. Jadi, tidak ada sumber manapun yang bisa menjelaskan tentang wajah asli dari Patih Gajah Mada. Karena tidak ada sumber sehingga meninggalkan ruang misteri, yang kemudian diisi oleh usulan dari salah satu pahlawan nasional yaitu Muhammad Yamin. Beliau menafsirkan bahwa patung terakota yang ditemukan di sekitar Trowulan Mojokerto, wilayah yang dianggap sebagai situs kerajaan Majapahit, dijadikan sebagai penggambaran Patih Gajah Mada. Hal tersebut diperlukan sebagai antitesis propaganda kolonial dan sekutunya, juga sebagai visual ikon sosok penyemangat persatuan Nusantara. Keputusan akan ikon tersebut juga menuai kontroversi, diantaranya karena patung terakota tersebut hampir mirip atau dimirip-miripkan dengan wajah M. Yamin. Bahkan ada yang tidak terima begitu masyhurnya sosok Patih Gajah Mada disetarakan dengan patung terakota atau patung celengan. Bahkan di beberapa cerita pun Patih Gajah Mada itu juga seorang pertapa. Mengingat seorang pertapa itu sering menahan makan dan minum sehingga tidak mungkin berwajah gemuk. Ada juga yang berpendapat bahwa sosok Gajah Mada itu seperti orang Melayu pada umumnya, kurus, hitam, dan pendek. Bahkan seorang arkeolog senior dari Universitas Indonesia, oleh Agus Aris Munandar, dalam beda pandangannya dapat disimpulkan, ketika kala itu kuat agama Hindu-Buddha, seorang tokoh yang masyhur, yang begitu dipuja-puja, akan divisualisasikan dalam bentuk arca, bukan dalam bentuk patung celengan. Karakter gagah berani Gajah Mada ditambah dengan cerita Panji, patung arca yang paling mendekati karakter tersebut lebih dekat ke arca Brajanata atau arca Bima. Sangat berbanding terbalik dengan usulan dari M. Yamin. Ilustrasi menurut arkeolog kira-kira begini, silahkan bandingkan sendiri dengan pendapat dari M. Yamin. Bikin bingung nggak kira-kira? Setelah mengamati dari berbagai media online resmi, kita simpulkan saja bahwa semua ilustrasi Patih Gajah Mada yang beredar tidak perlu kita yakini keasliannya, karena memang tidak ada sumber yang bisa menguatkan. Kita apresiasi saja usulan dari M. Yamin dengan tujuan untuk persatuan bangsa, dan kita apresiasi juga usulan dari arkeolog, tapi usulan tersebut hanya sebatas sebagai ikon saja. Saya rasa cukup, lebih kurangnya mohon dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.